An-Nasrul Ibad yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kita sampai kepada halaman 9, maqalah yang ketiga, ya. Maqalah yang ketiga di tengah-tengah itu. Tiga belas baris dari bawah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid din wa dunya wal akhirah. Wal maqalatu ats-tsalitsah, nasihat yang ketiga. Dari siapa nasihatnya nih? An Umar radhiyallahu anhu. Pernyataan ini, nasihat ini dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Husnul tawaddudi ay al-mahabbah. Ya, husnul tawaddud, sebaik-baiknya kasih sayang atau cinta, sebaik-baiknya berteman, boleh juga, ya. Ilan nasi, kepada orang lain, nisful akal, itu merupakan setengahnya daripada akal. Ya, dia bisa bergaul dengan baik dengan orang lain, itu berarti akalnya bagus. Ada orang yang kagak bisa berinteraksi, bersahabat, berteman dengan orang lain. Dia hanya ego dengan dirinya saja, maunya di ngertiin aja, dia kagak mau ngertiin orang lain. Ini orang yang egonya sangat tinggi, ya. Orang yang punya ego, yang punya akal sehat, akan selalu bisa beradaptasi kepada siapa saja, yang bisa berteman dengan baik. Kama ruwiya Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi an Jabir bin Abdullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Imam Tabrani dan Imam Baihaqi dari Imam Jabir bin Abdullah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, wa Nabi bersabda, mudaratun nasi shadaqatun. Mudarat apa tuh? Bersifat lemah lembut, ya. Bersifat lemah lembut, artinya ketika bergaul jamaah kagak kaku, ya. Bersifat lemah lembut kepada orang lain itu merupakan sedekah. Seperti kata tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyumanmu, senyum aja itu ada sedekah. Nah, kita bergaul dengan orang lain dengan lemah lembut, dengan ramah, ini juga merupakan sedekah, ya. Ai mulatafatun nasi bil qaul, artinya, ya, bersikap lemah lembut kepada orang lain, bil qaul, dengan perkataannya, wal fi'li, dengan perbuatannya, yusabu 'alaiha thawabas sadaqah, akan diberikan pahala kepadanya sebagaimana pahala sedekah. Jadi Bapak Ibu, ada orang-orang yang hatinya itu keras, ya. Dia nggak bisa menegur orang, maunya ditegur duluan. Ini orang-orang yang sombong, ya. Orang-orang yang sombong. Nanti saya ceritakan berapa banyak orang-orang yang punya amal banyak itu karena hatinya keras, kagak ada rahmah, itu amalnya tercegat di langit yang ke-6, nggak bisa naik ke langit yang ke-7. Wa kana min mudaratihi sallallahu alaihi wasallam annahu la yadhummu ta'aman. Di antara sifat, ya, baiknya akhlak Nabi, ya, Nabi tidak pernah yadhummu. Nabi tidak pernah mencaci makanan.
Bapak-bapak disediain apa saja sama istrinya di rumah, apa aja terima aja udah. Jangan dicaci. Nasi uduk mulu bu, bosan saya. Kalau nyaci makanan, menandakan bahwa kita akhlaknya buruk, akhlaknya jelek. Ya. Wala yanharu khadiman. Inilah akhlak Nabi luar biasa. Sayyidina Anas ya tinggal bersama Nabi selama 10 tahun, belum pernah mendengarkan dari kata Nabi kata-kata yang kasar, yang membentak. Makanya wala yanharu khadiman. Ya, di antara kelembutan Nabi, Nabi tidak pernah membentak pembantunya. Wala yadribu imra'atan, dan Nabi belum pernah juga memukul seorang perempuan. Bapak-bapak, kata memukul ini ada yang dengan memang memukul dengan fisik, ada yang memukul dengan kata-kata. Justru kaum ibu tuh ya akan sakit hatinya kalau kita pukul dengan kata-kata yang pedas, kata-kata yang menyakitkan. Mana hilang? Wal mudaratu hiya tarkud dunya. Ya. Sifat yang baik, sifat yang penuh dengan kelembutan itu adalah meninggalkan dunia li ajlid din. Dia tinggalkan dunia semata-mata karena agama. Agama mengajak kita berlaku dengan akhlak yang baik, bermuamalah hatta sampai siapapun. Nabi Ibrahim berhadapan dengan bapaknya yang lain agama tetap berbuat baik. Ya. Karena kalau kita berbuat yang kagak baik kepada sesama kita, ya, itu sesama kita adalah makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Berarti kita sama aja mengejek Allah, ya, menghina Allah. Aksul mudahana, lawannya itu mudahana. Berarti kalau mudahana apa? Meninggalkan agama li ajli dunia. Sebaliknya, ada orang-orang yang ya gara-gara dunia dia lupakan agamanya. Waktu sholat dia kagak sholat, ya demi mencari apa? Dunia. Wa husnus su'ali ailil ulama nisful ilmi, dan bertanya dengan baik kepada ulama-ulama ini adalah setengahnya ilmu. Ya, jadi bertanya itu adalah setengahnya ilmu. Bapak-bapak misalnya, mohon maaf, bapak-bapak mau ke rumah saya di Klender, kan nggak tahu, tanya di mana rumahnya Pak Ustaz Solah, itu tuh di depan jembatan layang, ya sederetan dengan masjid Jami'ah Mamluk Klender, udah kegambar setengahnya. Ya, maka istilahnya jangan malu bertanya. Malu bertanya bisa sesat di jalan. Nah, bertanya kepada alim ulama, ya, itu merupakan setengahnya ilmu. Li'anna al-ilma yuhsalu bihi. Karena ilmu itu dapat diperoleh dengan bertanya. Makanya kata Allah apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada orang-orang yang ahlinya jika memang kalian kagak tahu gitu. Jangan udah kagak tahu diem aja, bahaya. Enggak tahu tanya, ya. Wa husnut tadbir ay ijra'ul umur ala ilmil awaqib nisbul ma'isyah, dan memperbaiki at-tadbir, ya. Tapi itu mengatur, memanage dengan baik segala urusan-urusan, ya, ala ilmil awaqib, dengan ilmu yang mumpuni, nisbul ma'isyah, itu adalah setengah daripada kehidupan. Wa hiya maksabul insan
yaitu upaya manusia alladzi ya'isu bisababi, yang dia hidup dengan sebabnya, artinya bisa mencari nafkah, mencari kehidupan untuk dirinya. Wal maqalatur rabi'ah, maqalah yang keempat, an Utsman radhiyallahu anhu, man taraka dunya, barang siapa yang meninggalkan dunia, bi an aqalla asy-syubu', dengan menyedikitkan rasa kenyangnya, wal akal, dan menyedikitkan makanannya, wa abghadul sana, dan kagak suka dia dipuji, minan nas, dari orang lain, ahabbahullahu ta'ala, maka orang itu akan dicintai oleh Allah. Jadi cara meninggalkan dunianya dia Pak dengan banyak puasa, ya tinggalkan makanan yang kekenyangan, yang berlebihan, padahal makanan dia di meja disediakan isi begitu banyaknya, ya dia tahu apa yang perlu untuk dirinya, ya dia tinggalkan nafsu makan yang sampai kekenyangan, makan yang berlebihan, dan dia tinggalkan apa? Kagak pengen dipuji oleh orang lain. Ini orang seperti ini ahabbahullah, orang yang dicintai oleh Allah. Penyakit hati kita itu, setiap kita melakukan sesuatu itu pengen dipuji. Ya, berarti di situ ada riya. Amal kita belum ikhlas karena Allah. Li'annahu taraka riya wa tafakhur. Ya, tadi orang yang kagak suka mendapatkan pujian dari orang lain, ini orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena dia meninggalkan riya wa tafakhur, dan kebanggaan. Teman sekalian, biar kagak ketinggalan, kan udah 1, 2, 3 disebutkan. Orang banyak perhatian kepada amal-amal yang bersifat zahir, tapi dia lalai kepada hal-hal yang bersifat batin. Dikisahkan dalam sebuah hadis, rajulun ya'dahu wa ya'dahu fil ibadati 30 sana. Ada orang yang ibadahnya sungguh-sungguh, menjadi rutinitas selama 30 tahun. 5 waktunya enggak pernah berhenti. Baca Qur'annya dijalani, sedekah, haji, zakat, ya dilakukan semuanya. Tapi dia ghafilan, ini bahaya. Dia lalai kepada penyakit-penyakit hatinya. Apa penyakit hati? Ketika dia beramal, dia di situ ada rasa ujub, bangga dengan amal. Ketika dia sukses, dia ini tafakhur, merasa bangga bahwa kesuksesannya itu semata-mata karena dirinya, kagak ada campur tangan Allah. Ini orang yang sombong. Ya, tidak ada satu nikmat pun yang kita dapatkan di situ tanpa adanya rahmat Allah. Hari ini kita bisa duduk, ikut ngaji, enak, lezat, itu karena rahmat Allah. Tadi bapak-bapak bisa ikut sholat maghrib dengan baik, itu karena rahmat Allah semuanya. Ya. Nah, ada malaikat pencatat amal-amal kita. Disebutkan kalau dalam kitab ini ada disebut di sini al-katbah. Di hadis lain disebutkan al-hafazatu. Malaikat hafazah ini yang suka mencatat amal-amal kita itu naik ke langit, kan ada kata-kata tafakhur ya, naik ke langit yang kedua, membawa catatan amal-amal kita. Itu amalannya dibungkus dengan mutiara yang begitu gemerlapan. Isinya ini orang ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, sering haji, sering umroh, akhlaknya cakep, ya suka berwudu malah dia. Tapi katanya dia setiap beramal, ketika sukses dia irdad dunya wa mata'aha,
semata-mata mencari kesenangan dunia. Wa yatafakharu, dan dia merasa bangga 'alan nas, terhadap orang lain, fi majalisihim, di setiap pertemuan dengan siapa saja dia merasa lebih sukses daripada yang lain. Ini orang seperti ini katanya, ketika amalnya naik ke langit yang kedua disetop oleh malaikat. Di sana ada malaikat namanya malaikat sahibut tafakhur. Atau dalam hadis, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan 7 malaikat. 7 malaikat ini ditaruh di setiap lantai menjadi pengawal pintu langit. Di langit yang kedua ada namanya ana sahibut tafakhur atau ana sahibul fakhr. Saya malaikat yang menangani kasus orang-orang yang di hatinya ada fakhr. Amaroni Rabbi Allah, katanya, ada amalah yujawizuni min khair. Tuhanku memerintahkan kepadaku agar amal ini kagak naik ke langit yang ketiga. Tersetop di situ, Bu. Gara-gara kita apa? Ada tafakhur. Kalau riya itu ada malaikat di langit yang ketujuh. Ini malaikat membawa catatan hamba begitu banyaknya. Bahkan di situ ada jihad, ada husnul khuluq, akhlaknya bagus, wara, disetop oleh malaikat. Stop. Ana sahibu, katanya, riya. Saya malaikat yang menangani kasus-kasus riya. Innahu, katanya, amila amalan. Dia kalau melakukan amal-amal pengen disebut-sebut oleh orang lain. Amalnya bukan ikhlas karena Allah. Ini serem banget kalau baca ini. Jadi kagak cukup hanya amal-amal zahir. Kita disuruh mutabah kepada Nabi, nggak bisa yang zahir saja, batin itu perlu. Maka kata Nabi kepada Sayyidina Anas bin Malik, Anas, in qadarta, jika engkau mampu di setiap pagi, setiap sore, setiap pagi, katanya, upayakan di hatimu tuh bersihkan, jangan sampai ada penyakit-penyakit hati. Jangan suka gibahin orang lain, jangan suka fakhr, jangan suka sombong, kibr, jangan suka ijab, ujub sama amalnya. Jangan suka yang kelima ada nilai hasad, iri, dengki sama orang lain. Yang keenam, hatinya tuh jangan hatinya tuh kagak punya rasa sayang kepada makhluk. Ada orang hatinya tuh jahat. Kalau orang tetangganya dapat nikmat, dia nggak suka. Tetangganya dapat musibah, dia ketawa, dia senang. Ada orang-orang seperti itu. Kan kita dianjurkan ketika saudara kita dapat musibah, kita ada iba, ada takziah, datang untuk menghibur orang-orang yang ditimpa musibah. Tapi ada makhluk Allah yang hatinya mau jelek dia, tabiatnya jelek. Kalau orang lain dapat musibah, gembira dia. Nah ini jamaah sekalian, kata Allah apa? Ana Allamul Ghuyub. Saya tahu persis itu. Apa yang ada di dalam hati hamba-hambaku. Ini malaikat setelah selesai langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada sejumlah orang yang terbebas dari 7 penyakit tadi, naik lagi ke langit bertemu dengan Allah. Ini malaikat bangga dan bersaksi, Allah, ini hamba-hambamu amalnya banyak banget, cakep-cakep, dan dia ikhlas. Apa kata Allah? Antumul hafazatu, malaikat, kamu hanya pencatat amal-amal hambaku. Walakinni uraqibun, tetapi saya yang selalu mengawasi itu apa yang ada di dalam hati hamba-hambaku. Dia beramal riya,
Ya, amalnya bukan karena aku, katanya. Amalnya karena tetangganya, amalnya karena orang lain, atau amalnya karena nafsunya pengen dipuji tadi. Gharral adamiyyin, orang ini telah menipu orang banyak. Kalau dalam hadis lain, hadis Tuban, katanya kalau depan orang kayak malaikat, wah bagus banget. Orang kagak ada ternyata penjahat, setan. Ya. Wa gharrakum, orang ini juga telah menipu para malaikat-malaikat. Ini malaikat aja mencatat amal tertipu tuh sama dia. Ya. Tapi dia kagak bisa menipuku, kata Allah. Wa ana 'allamul ghuyub al-muttali' ma fi qulub. Saya tahu percis melihat apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Katanya apa? Innallaha la yaqbalu 'amalan amalal mura'i. Allah tidak akan menerima amal orang yang riya. Terima. Ya. Semua amal yang di situ kagak ada ikhlas karena Allah, fahuwa riyaun, itu namanya riya. Nah, ini merupakan amradul qulub, penyakit hati yang harus kita setiap pagi, setiap saat itu upayakan bersihin. Jangan sampai di hati kita ada penyakit hati. Gara-gara itu amal kita nggak diterima oleh Allah. Ya. Baik. Wa man taraka dzunuba, barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa, ahabbahul malaikatu, orang ini akan dicintai oleh malaikat. Kenapa? Malaikat ibaratnya nganggur. Jadi kagak repot, kagak nyatet amal-amal kita. Tapi kalau kita dosa terus, malaikat capek, nyatet terus. Maka orang yang meninggalkan dosa-dosa, dia akan dicintai oleh para malaikat. Kenapa? Li'annahu la yat'abul katbatal ladzina yaktubuna sayyi'at. Karena dia tidak membuat capek para malaikat yang mencatat keburukan-keburukan. Ya, ibaratnya malaikat bisa nyantai, rehat. Ya, gitu. Wa man hasama tam'a 'anil muslimin, barang siapa yang memutuskan harapan kepada orang-orang muslim, ay qata'ahu anhum, artinya memutuskan harapan, ahabbahul muslimun, maka orang itu akan dicintai oleh orang muslim. Jadi kalau harapan kepada Allah, Pak, jangan pernah berharap kepada manusia. Kita akan sakit hati, pegel. Kalau yang meroja kepada Allah, jangan kepada makhluk. Ya. Li'annahu la yaqdiru qulubahum. Ya. Karena dia tidak bisa merusak hati-hati orang lain. Wal maqalatu khamisah, maqalah yang kelima, an Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Sesungguhnya di antara kenikmatan dunia, cukuplah Islam menjadi nikmat. Makanya Bapak Ibu, kita sering dengar tuh setiap khatib bilang, bersyukur Allah atas apa? Agama Islam, iman Islam, sehat walafiat. Ya, kita beruntung terlahir sudah menjadi orang yang Muslim. Ini namanya apa? Hak istimewa. Ya, lahir sudah Muslim, sudah beriman, tinggal dijaga itu. Fa inna a'dhamma ni'amillahi lil 'abdi ikhrajuhu lahu minal 'adami ilal wujudi. Sesungguhnya yang paling besar nikmat Allah kepada hambanya, ikhrajuhu, dikeluarkannya lahu baginya, minal adami, dari kagak ada, ilal wujud, kepada ada. Kita ini Bapak Ibu bersyukur, kita kagak ada, Allah ciptakan jadi ada.
Makanya setelah Allah cipta ada, jangan belagu, ikutin konsep Allah. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Ini udah diciptain belagu, dikasih nikmat dikit aja lupa. Ini gambarannya, ada orang datang ke kampung kita sini, ya, disambut oleh Ustaz, boleh kamu tinggal di sini ya, tapi jagalah kebersihan masjid. Udah tinggal di masjid, dia berlaku semuanya aja. Waktu orang sholat dia tidur, ada trombol kotak dia ambil. Itu bagaimana tuh? Kagak gedegnya tuan rumah. Allah juga begitu. Ya, Allah ciptakan kita untuk menyembah Allah, untuk mengenal Allah. Maka ada istilah katanya wujuduka dzanbun. Keberadaan kamu aja ini sudah dosa. Asalnya manusia kagak ada, diciptain jadi ada. Maka ketika ada, pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Gitu ya. Wa ikhrajuhum minaz zulumatil kufri ila nur Islam, dan dikeluarkannya dia dari kegelapan kekufuran kepada cahaya Islam, ya. Itu nikmat. Wa inna minas syughli yakfika at-ta'atu syughlan. Sesungguhnya, ya, di antara kesibukan cukuplah bagimu, ya, ketaatan sebagai kesibukan, ya. Jadi kalau bapak-bapak mau sibuk, udah sibuknya sama ketaatan kepada Allah. Kayak Al-Quran, Nabi mengatakan man syaghalahul Quran, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, ya, ada waktu baca Quran, dia targetkan paling kagak satu hari 1 juz, itu yang ideal. Kalau kagak bisa 100 ayat. Ada keterangannya man qara'a mi'ata ayat faqad adda haqqal qiraah. Barang siapa yang membaca 100 ayat, sungguh dia telah menunaikan hak bacaan Al-Quran. Ya, jangan kurang dari 100 ayat, upayakan. Apalagi sampai 1 juz, itu sudah luar biasa tuh, ya. Fata'atullahi ta'ala a'dhamul isghal, ya. Ketaatan kepada Allah itu adalah kesibukan yang paling besar, ya. Nah, minta sama Allah selalu agar apa? Agar badan kita dikasih muwafaqah untuk sibuk kepada Allah, untuk melayani Allah, untuk beribadah kepada Allah. Jangan sekalian, kita dalam satu hari satu malam diwajibkan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi kalau jamaah pengen mulia, ya, yang 5 udah dijalani nih sebagai modalnya. Pengen mulia, ada amalan yang mustahabbah, katanya mutaakidah. Dia dianjurkan dan sangat ditekankan. Seperti apa? Seperti amalan sholat tahajud. Salat tahajud itu bagi Nabi awalnya sunnah juga. Tapi ketika turun ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Ya, disuruh bangun tahajud. Sejak itu, ya, kewajiban Nabi jadi 6. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan tahajud. Nabi belum pernah meninggalkan tahajud. Nah, jamaah juga mengaku cinta Nabi, pengen meniru Nabi, meneladani Nabi, jangan tinggalkan tahajud. Maqamam mahmud alladzi wa'atta, akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Ya, bayangin di tengah malam orang pada tidur, dia mujahadah, dia wudu, dia sholat malam, dia beristighfar. Dia waktu yang memang fadhalah, wabil ashari hum yastaghfirun. Itu saat itu Allah turun ke langit dunia. Apakah ada yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Ada yang minta kepadaku, akan aku beri. Apakah ada yang bertobat, akan aku terima tobatnya. Ya, itu Allah turun ke langit dunia setiap malam.
Ya, sudah ada waktunya, tinggal kita apa? Mujahadah. Tinggalkan apa? Kasurnya, tinggalkan tempat tidurnya. Ya, untuk apa? Bermuamalah kepada Allah. Dan bangun malam ini merupakan min da'bis sholihin qablakum. Kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Hikmahnya membersihkan dosa-dosa, menjauhkan daripada dosa, dan ini yang paling luar biasa, bisa muttariratun anidda, mengusir penyakit yang ada dalam tubuh kita. Banyak orang-orang yang sudah divonis oleh kedokteran, ini umurnya paling hanya 3 tahun aja, ini umurnya 3 bulan aja, tapi dia kuat mujahadah, qiyamul setiap malam. Ya, Allah yang menyembuhkannya langsung. Fa idza maridtu fahuwa, jadi yakin itu. Ya, berapa banyak orang-orang yang punya kasus divonis, tapi dengan kekuatan bangun malamnya Allah sembuhkan segala penyakit-penyakitnya. Dan hadisnya juga sahih itu. Wa inna minal ibrati ay al-izzah yakfikal mautu ibratan. Dan sesungguhnya di antara pelajaran, ya, ay izzah, nasihat, cukuplah kematian menjadi pelajaran bagimu. Maka ada hadis kafa bil mauti wa izzah. Cukuplah ya kematian menjadi pelajaran buat kita, ya. Oh, kita enggak selamanya hidup semuanya. Satu-satu nanti kita akan dipanggil oleh Allah. Fa innal mauta akbaru al mawa'id linnas. Sesungguhnya kematian adalah nasihat yang paling besar, yang paling berharga bagi manusia. Ada dulu dikisahkan orang doyannya pemabuk, pembunuh, apa nasihat sering-sering ke kuburan. Ya, tudzakirukal akhirah, ngingetin kita kepada akhirat. Ya, orang yang paling baik, yang paling cerdas adalah orang yang aktsaruhum dzikran lil maut, sering ingat kepada kematian. Ya. Makalah yang ke-6 berikutnya, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kam min mustadrajin ay ma'khudun qalilan bin ni'mati bi iktsariha alaihi. Ya. Berapa banyak orang yang mustadraj? Apa mustad itu? Orang yang sedikit demi sedikit kenikmatannya Allah ambil, Allah cabut. Ya. Dia melakukan kesalahan sama Allah, dia kagak menyesal, malah dia ketawa-tawa. Ya, dia merasa tetap aja disayang oleh Allah. Dia merasa perbuatan maksiatnya tidak membuat Allah marah. Jangan. Wa alahnahum bidunubihim. Banyak kita ini kenapa hidup kita sial terus, susah terus, karena kita ya ibadahnya kagak bener sama Allah. Waktu sholat bukan waktunya kita sholat, udah melenceng baru sholat, udah mepet baru sholat. Pas sholat hatinya terbang kemana-mana. Sholat zuhur ada ba'diyah, qobliyah, kita nggak pernah kerjain qobliyah ba'diyahnya. Ada istilah orang dulu, ibarat qobliyah ba'diyah seperti sayap tuh. Jadi zuhur kita bisa terbang ke atas. Ini udah zuhur doang. Udah gitu zuhurnya kagak sempurna lagi. Ya, modal kita berkurang terus. Jadi jangan pernahkan hal-hal yang bersifat sunnah, jangan itu. Ya, yang remeh lah. Itu merupakan apa? Titik-titik karoba nur, ya, yang bisa membangkitkan diri kita kepada Allah. Jadi kam min mustadrajin ay ma'khudun qalilan bin ni'mah. Berapa banyak orang-orang yang istidraj, orang-orang yang diambil sedikit demi sedikit kenikmatannya, ya, bi iktsariha alaihi, yang banyak atasnya. Wa kam min maftunin ay mumtahin bil bala bis sana'i. Dan berapa banyak orang yang diuji, ya,
Diuji apa? Bil bala, dengan musibah. Bil sana, dengan dipuji. Jadi bapak-bapak ini yang paling berat, apa kita dipuji. Kamu bagus banget, langsung KR dia. Ya. Tapi orang-orang soleh ketika dipuji langsung subhanallah, subhanallah. Dan dia merasa apa? Kesempurnaan dari Allah. Kita mah banyak kekurangannya. Katanya kalau pengen wusul kepada Allah, bidzilli wal iftiqar. Selalu merasa rendah dan selalu butuh kepada Allah. Jangan merasa udah sempurna aja, udah cakep aja, jangan. Ya, selalu merasa i'tiraf kita kurang sempurna, kurang baik bermuamalahnya kepada Allah. Ai bikasrati tsana'in nas, ya. Artinya banyak pujian-pujian orang lain alaihi kepadanya. Wa kam min maghrurin ay mutmainnun qalbuhu fid dunya wa ghafilun anil akhirah. Dan berapa banyak orang-orang yang tertipu, ya. Ai mutmainnun, dia merasa nyaman hatinya, ya, tenang aja hatinya di dunia, sementara dia lalai kepada akhirat. Itu tertipu dia. Ya, harusnya kita capek-capek untuk akhirat, begitu. Wa kam min maghrurin bisitri, berapa banyak orang-orang yang tertipu dan itu tertutup. Ai bisitrillahi uyubahu alaihi, Allah tutupin aib-aib dirinya. Ya, jadi bapak-bapak begini, ketika kita melakukan kesalahan dan itu belum langsung Allah bongkar, kita jangan merasa apa? Nyaman aja, jangan. Ya, itu istidraj. Kalau lagi ulur aja. Ya, sampai dia sadar. Kalau kagak, mulai pelan-pelan Allah ambil kenikmatan-kenikmatannya. Kalau kagak paham juga langsung lebruk aja. Kalau kasih pelajaran langsung. Nah, jangan sampai itu datang tuh. Ya, penyesalan yang sangat besar. Maka Allah bersifat Rahman tuh. Dikasih dulu, dia maafin dulu gitu. Ya. Wal maqal as-sabiyah. Nasihat yang ke-7. An-Daud An-Nabi alaihi salam qala auha fi Zabur. Ya. Nasihat yang ke-7 ini dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau berkata auha fi Zabur atau uhiya fi Zabur. Diwahyukan di dalam kitab Zabur. Wa huwa kitabun unzil alaihi, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Haqqun 'alal 'aqil ay wajibun alaihi. Hak atas orang yang cerdas, ya. Allah yastaghila illa bithalas min al-khisal. Hak atau kewajiban atas orang yang cerdas, dia tidak menyibukkan kecuali dengan 3 perkara. Pertama, tazawwada lim'ad, berbekal untuk hari kembali kepada Allah, ai di akhiratihi, untuk akhiratnya, bi ada'il a'mal sholihah, dengan melaksanakan amal-amal soleh. Ya, jadi kalau orang cerdas Pak, dia tahu, dia sadar bahwa hidup ini hanya sementara. Ya, sebab mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk berhadapan dengan Allah. Wa khairuz zadi at-taqwa. Sebaik-baiknya bekal apa? Ketakwaan kepada Allah. Ya. Maka kalau orang bertakwa, itu kurang lebih ada 12 hikmah yang Allah berikan kepadanya. Di antaranya, orang yang bertakwa wa yu'allimukumullah, Allah ajarkan dia ilmu. Orang yang bertakwa, Allah berikan datangkan rezeki yang begitu banyaknya. Orang yang bertakwa, Allah jaga, Allah pelihara dia. Ya, orang yang bertakwa selalu dalam kasih sayang Allah. Baik. Jadi ada 3 hal, ya. Bagi orang yang cerdas itu, dia harus berbekal untuk hari kembalinya kepada hari akhirat dengan amal-amal yang saleh. Kemudian wa mu'natun lima'ash, mu'nah,
ada bekal juga untuk kehidupannya. Ai qiyamu bi amri kifayatihi, artinya dia melakukan sebuah perkara untuk mencukupinya. Wa sawnuhu, dan menjaganya. Wa fi ibaratin, dan dengan ungkapan ya yang lain, wa marmarah, wa fi ibaratin wa mar apa nih? Wa marmatun li ma'asin bi fathil mim, atau mirmah ya. Warra'i wa tasdidil mim, dibaca jadi wamir bi fathil mim, mimnya dibaca fathah, wa ma berarti ya. Kemudian ra ya dibaca juga fathah ya. Jadi wa mara gitu. Wa tasdidil mim, wa marammah ya, ai islahuhu. Wa marammatun lima'ashi, dan untuk memperbaiki ya ma'ash, kehidupan gitu. Wa talabu ladzatin bihalal, yang ketiga mencari kelezatan dengan yang halal. Banyak orang mencari kelezatan dengan cara yang haram. Fa inna kasbal halali wajibun, sesungguhnya mencari harta-harta yang halal itu sebuah kewajiban. Jadi saya ulang, ada 3 hal bagi orang yang cerdas ya. Pertama, dia berbekal untuk kehidupan akhirat. Yang kedua, dia menyiapkan untuk kehidupan selama di dunia. Yang ketiga, dia mencari kelezatan dengan cara yang halal ya. Wal maqalah ats-tsaminah, nasihat yang ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wasmuhu Abdurrahman bin Sakhar. Ini ya, Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Nabi bersabda, salatul munjiyat, ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan, ay mukhlisatin li salihi biha minal adab ya, artinya menyelamatkan pemiliknya daripada azab Allah. Wa thalathun muhlikatun, dan ada 3 perkara juga yang membuat kita hancur, ay muqi'atun li fa'iliha, artinya yang membuat hancur kepada orang yang melakukannya, fil halaki, di dalam kerusakan. Wa thalathu darajatin, dan ada 3 ya tingkatan derajat, ay manazilun fil akhirah, kedudukan di dalam akhirat. Satu-satu dibahas. Wa thalathu kafaratin, 3 hal yang kafarah, lidunubin amiliha, bagi yang menghapuskan dosa-dosa bagi orang yang melakukannya. Mulai fa'ammal munjiyatu, jadi ada 4 macam ya. Adapun hal-hal yang menyelamatkan, pertama fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, takut kepada Allah fi sirri wal alaniyah, baik lagi sendiri di tengah orang banyak, dia tetap takut sama Allah. Ada hadis Tuban, malaikat datang kepada Allah dengan bangga, ya Allah, ini hamba amal banyak banget, segede gunung Tuban. Di Mekah ada gunung Tuban. Ini sebuah majaz aja, arti amalnya banyak. Ayu jannatin lahum, kata malaikat, Allah, surga mana yang paling tepat untuk mereka, amalnya banyak. Faltafata ilaihi wan nadhar wa qala, Allah lihatin ya orang-orang yang amalnya banyak ini. Apa kata Allah? Malaikat, ini orang masukin ke neraka ini semuanya. Sahabat dengar hadis ini semuanya ketakutan. Ya Rasulullah, sifhum lana, jelaskan kepada kami siapa mereka. Kami takut nanti kami sama seperti mereka. Apa kata Nabi? Hum kajildatikum, mereka sama seperti kalian, puasa, haji, zakat, umroh, sedekah, sama kayak kita. Tetapi ketika dia sendirian dengan hal-hal yang diharamkan Allah, intahaku. Di tengah orang banyak, ibadah kayak wali, kayak malaikat.
Ketika jauh dia kagak bisa menahan ajakan hawa nafsunya. Ya takutnya bukan karena Allah. Ya, hanya pandangan manusia doang. Kalau kagak ada yang lain baru. Nah, itu ya. Bagaimana kita bisa menghadirkan rasa takutnya betul-betul kepada Allah fi sirri wal alaniyah, baik ada orang kayak kagak ada orang kayak. Nah, ini ceritanya seperti cerita ketika Imam Junaidi al-Baghdadi pengen memilih khalifah berikutnya setelahnya. Itu yang ditunjuk bukannya putranya tapi anaknya. Ya. Sampai-sampai istrinya ngedumel, marah-marah. "Bapak, kok yang dipilih bukan anak sih?" Ya, yang dipilih keponakannya. Nah, ini harus paham. Dalam dunia spiritual itu bukan seperti kerajaan, bukan seperti harta waris kepada bapak kepada anaknya, bukan. Kalau para alim ulama itu mengikuti jejak Nabi, tidak mewariskan kontrakan, tidak mewariskan harta, dolar, real, tapi innama nahnu ma'asul anbiya nurisud dirhaman wa dinaran. Kami para anbiya mewariskan ilmu dan cahaya. Ini terjadi bapak-bapak sekalian. Ini anaknya, kalau ibunya pengennya anaknya yang diangkat. Kata Imam Junaidi, dia belum pantas dia masih banyak aibnya. Dia belum takut kepada Allah. Ya, ramai itu sampai kalangan ulama waktu itu juga ramai membicarakan tentang ini. Kata Imam, oke, biar anda tahu semuanya di ta'lamu, ambil undang orang itu dulunya ke sini, hadirkan. Dikasih celurit, dikasih keranjang. Ya. Apa perintahnya? Engkau pergi ke dalam hutan. Kalau engkau lihat tidak ada orang, tidak ada yang melihat, potong, penuhin ranjang ini. Ya, dua-duanya masuk ke hutan. Anaknya Imam Junaidi al-Baghdadi, ya. Jadi ini bapaknya ulama, anaknya belum tentu jadi ulama. Ya, karena ilmu ini bukan diturunin, bukan. Al ilmu bit ta'allum wat tadarrus. Kayak gini ngaji, dicatat, dipelajari, mutalaah. Ini namanya ilmu kasbiyah. Nanti ketika diamalkan baru berbuah menjadi ilmu laduniyah, ilmu wahbiyah. Kata Nabi, man amila bima alima, barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, warathallahu ilma ma lam ya'lam, atau dapat. Nah, ya, jamaah yang punya ilmu sedikit pun amalin. Tahu keutamaan duha, yang rajin duhanya berkah insyaallah. Tahajud, kuatin tahajudnya. Istighfar, kuatin istighfarnya. Selawat, perbanyak selawatnya. Kan ringan itu pada. Ya, insyaallah setiap kebaikan akan mendatangkan nikmat. Nah, sebaliknya juga setiap keburukan akan datang waktu penyesalannya. Wa man asaa fa 'alaiha, bahasa Al-Qur'an. Barang siapa yang berbuat buruk, nanti tunggu aja, ya, Allah akan balas semuanya. Jadi orang yang selamat adalah orang yang khasyatullah, takut kepada Allah fi sirri wal alaniyah, baik dalam kesendirian atau di tengah orang banyak, tetap takutnya sama Allah, bukan takutnya sama mata-mata manusia, ya.